Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Hari ini teman-teman, aku mau bacain seperti biasa tentang jodoh. Yang kali ini temanya yang aku pilih itu adalah bagaimana kabar jodohmu. Sebenarnya ini kita bisa sedikit berpikir ya, gini. Teman-teman sekarang sudah ada yang dekat atau belum, atau sudah punya pasangan dalam arti pacaran. Nah, bolehlah teman-teman bayangkan dia. Atau memang teman-teman yang di sini masih notabene baru pendekatan dong, baru berteman, bebas, tidak usah bayangkan siapa-siapa. Yang penting teman-teman sesuai, sekali lagi aku selalu minta sesuai dengan isi hati teman-teman untuk membacakan siapa sih yang teman-teman pilih dari kartu, dari nomor kartu ini gitu loh. Jadi biar enak dan biar pembacanya juga bisa memberikan sesuai dengan harapan teman-teman gitu. Oke? Nah, sebelumnya aku kocok kartu dan tebar dan aku pilih. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, teng, dan aktifkan notifikasinya juga. Dan kalau teman-teman berkenan, silakan share untuk menginformasikan di sini loh ada Pitarot channel gitu. Oke? Baiklah, aku akan mulai dengan kocok kartu aku. Sebentar ya. Nah, ini aku mulai kocok kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan tebar dan aku akan dimulai dari nomor 1. Bagaimana kabar jodohmu? Oke, bagaimana kabar jodohmu? Nomor 1. Bentar ya. Konsentrasi ya teman-teman ya. Pilih kartu sesuai dengan isi hati. Kesenggol terus. Baik, aku akan kasih informasi. Nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Sudah atau belum? Oke, aku tungguin. Oke, sudah. Baiklah, aku akan mulai bacain, dimulai dari nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Nomor 1. Bagaimana kabar jodohmu? Aku melihat dari gambaran kartu aku ini, yang pertama itu adalah jodohmu itu sosok seseorang yang sudah mempersiapkan diri untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Contoh kehidupan yang lebih baik itu adalah mungkin dia masa lalunya itu masih senang hura-hura, masih senang berkumpul dengan temannya, masih suka nongkrong, bahkan mungkin melewatkan segala bentuk macam ibadahnya gitu kan. Sampai pada akhirnya si sosok jodoh ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pendampingmu. Karena dia ada unsur pertobatan, dia pengen hidupnya lebih baik, dia pengen bertobat juga, dan dia pengen punya kehidupan nantinya yang lebih baik. Bahkan dari kartu aku juga menunjukkan ada sisi ketulusan dari dia, berbagi kebahagiaan dari dia, berbagi kesenangan dari dia, yang artinya itu adalah dia akan memberikan sedikit kebahagiaannya dia untuk kamu dan mungkin keluarganya. Dalam arti adalah si jodoh ini itu dia sedang mempersiapkan diri, memantaskan diri. Apakah saya pantas untuk berdampingan dengan kamu? Apakah saya pantas memang untuk berhadapan dengan kamu? Karena kelihatan sekali si sosok ini itu sosok yang notabene benar-benar mempersiapkan diri, dan dia ada unsur pertaubatan. Artinya adalah dia akan melepaskan atribut dia di masa lalu. Aku lihat yang warna hijau, kartu dengan unsur air aja. Unsur air itu adalah dia akan memulai keberanian dia untuk menyatakan perasaannya dia sama dirimu. Kira-kira kapan sih Mbak Empit gitu? Kalau aku lihat dari gambar kartu aku, ada kemungkinan tahun ini dia akan datang atau paling tidak menghampiri dirimu dulu untuk menyatakan keseriusannya dia ini. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku untuk jodoh ini adalah
dia ini banyak perubahan sikapnya. Mungkin gini, mungkin kamu sudah tahu dia, kamu sudah kenal dia, tapi pada saat dia merasa dirinya dia sudah akan berubah dan berubah untuk lebih baik, disitulah mungkin kamu kaget, kayak ngerasa masa iya ini dia gitu kan, masa iya dia sekarang perubahan. Karena yang kamu rasakan itu di kartu aku tuh kaget, kok ini orang nekat ngedeketin gue lagi, maunya dia apa? Ternyata maunya dia adalah dia sudah merasa mematahkan diri dan dia pengen hidup berdampingan sama kamu. Dan kalau aku tangkap lagi dari kartu aku bagaimana jodohmu ini gitu kan, kalau aku lihat dari kartu aku sih pekerjaannya bagus ya, pekerjaannya bagus. Cuma aku baca masa lalunya dia itu agak suka ribut ya orangnya gini. Misal orangnya sih friendly banget ya gitu. Misal ada temennya yang disakitin orang, gila lu digampar sama siapa, lu dilabrak sama siapa, oke gue bakal samperin gitu. Jadi dikit-dikit berantem sama orang, dikit-dikit ngata-ngatain orang. Jadi kalau aku lihat dia mungkin karena jiwa friendly-nya bagus, jadi dia tuh dikit-dikit deketin orang, ngatain orang, dikit-dikit ngatain orang. Jadi ya apa ya, kalau bisa dibilang masa lalunya itu begal ya, apa ya istilahnya ya, bukan begal ya, tapi apa ya, kayak kayak pentolan, tapi kayak mana orang sih gue yang tonjok gitu kan. Jadi kayak seolah-olah ya dia membela banget temennya gitu. Terus aku juga lihat sih kelihatan ya, insya Allah dia pengen punya kehidupan yang jauh sangat lebih baik. Dia pengen punya usaha nantinya gitu kan. Kiranya dia pengen bekerja juga, dia juga harus bisa tahu kerjaannya apa. Yang pasti sih dia gambarannya udah usaha ya kalau aku lihat ya. Cuma memang di sisi lain, disinilah tinggal kamu bagaimana ya sama dia. Karena memang kelihatan banget di kartu aku dari dianya ini juga kayak apa ya, kayak masih untuk mempersiapkan dirinya dia, mempersiapkan untuk memantaskan diri. Jadi kalau aku nangkep sih dari kartu aku, dia sosok si jodoh ini kamu kenal dengan dia, tapi kamu belum pernah berkomitmen dengan dia. Kalau aku lihat ya paling berteman doang, karena si dia ini pernah menyatakan perasaannya sama kamu, tapi sepertinya kamu tolak ya. Mungkin karena kamu tolak karena kamu takut, bawaannya ngeliat dia tuh marah-marah gitu kan, bawaannya ngeliat dia itu pukulin orang. Jadi mungkin kamu agak-agak takut gitu loh. Kalau bisa dibilang ini kayak drama atau sinetron, enggak juga sih, karena memang terlihat seperti itu ya. Masa lalunya dia penuh dengan emosional, masa lalunya dia penuh dengan hip hura istilahnya gitu. Nah tapi setelah ada 1-2 kejadian yang membuat dia akhirnya bertobat untuk memantaskan diri dia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan memantaskan diri dia untuk untuk menjalankan atau mencintai seseorang yang sesuai dengan keinginan hatinya dia. Dan dilala orang itu adalah kamu, aku nangkep begitu. Dan bagaimana dengan jodohmu ini, aku lihat sih insya Allah dia jauh lebih baik. Kayaknya gambarannya punya usaha, orangnya agak tinggi, kulitnya kuning langsung sawo mateng. Kalau aku lihat dari wajah, kalau aku agak-agak menerawang itu ganteng. Kalau aku bilangnya ganteng. Atau kalau cantik itu manis dia, nggak cantik banget tapi manis. Nah terus aku lihat juga si sosok dia ini memang sosok yang berubah 180 derajat. Perubahannya sangat jauh lebih baik, tapi perubahannya juga tidak instan. Sebelum dia menyatakan perasaannya sama kamu, dia sudah lebih dulu memantaskan diri dan bersikap baik terhadap orang lainnya. Walaupun orang lain lu mah bercanda gitu kan, tapi ya memang perubahannya dia sudah dia lakukan cukup satu tahun ke belakang sebelum dia berusaha untuk mendekati kamu atau menyatakan perasaannya dia sama kamu. Jadi dengan tema hari ini, bagaimana dengan jodohmu, aku lihat ada gambaran tahun ini dia akan mencoba mendekati kamu, dia akan menyatakan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Dan aku juga lihat dari kartu aku, kamu ada kemungkinan besar gayung bersambut terhadap dia, karena kamu memberikan kesempatan sama dia, kesempatan yang perjalanannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Itu dia untuk nomor 1. Untuk nomor 2, kalau aku lihat bagaimana dengan jodohmu. Wow, gambarannya LDR, kok pas banget ya kartunya ya. Nih, gambarannya LDR, hubungan hanya lewat telepon. Kalau aku lihat dari kartu aku, kalian masih telepon-teleponan. Terus ada omongan keseriusan. Di sini ada tulisannya siap terjun ke tengah masyarakat.
Sebentar. Dan kartu ketiga aku juga lihat ada tulisannya reuni yang menyenangkan atau pertemuan yang menyenangkan. Jadi kalau aku lihat nomor 2 ini, awalnya kalian LDR. Entah ini LDR memang ini pasangan kamu asli, atau LDR yang kamu ini memang kamu belum kenal dengan orang itu. Apa sih kalau kita bilang kopdar ya? Jadi kamu berkenalan dulu lewat telepon, habis itu baru deh janjian ketemuan. Nah itu dia aku lihatnya. Jadi di sini awal mula komunikasi kalian itu bermula dari komunikasi hanya lewat telepon. Karena yang aku lihat dari gambar kartu tarot aku itu adalah entah dia atau kamu yang kerjanya keluar kota. Kelihatan sekali di sini ada tulisannya hubungan hanya lewat telepon, hubungan jarak jauh. Jadi kerjaan kalian memang luar kota, LDR, satu kota dengan kota yang lain. Dalam perjalanannya ternyata hubungan kalian baik-baik aja, walaupun menjalaninya dengan komitmen yang nyantai, tapi ternyata perjalanannya itu enjoy, banyak sebuah kesamaan. Walaupun perbedaan itu ada, tapi banyak sebuah kesamaan. Dari kesamaan tersebut ternyata menimbulkan satu kerucut, yaitu keseriusan. Yang awalnya kamu tidak percaya dengan dia, masa iya sih kita LDR bisa serius, tapi ternyata aku lihat dari kartu aku kemungkinan sangat besar bisa serius. Karena yang aku lihat di kartu ketiga ada tulisannya reuni yang menyenangkan di dalam kartunya. Artinya adalah kamu akan ada pertemuan dengan dia, dan pertemuan dengan dia itu sangat-sangat menyenangkan dan membuat kamu kayak berasa jatuh cinta atau jatuh hati. Tapi di sisi lain ini kalau aku lihat dari kartu aku ya, kok sepertinya kamu itu punya pacar ya, selain si sosok ini. Gini, mungkin kamu nggak sengaja ada komunikasi dengan sosok ini ya, sosok si dia ini, tapi ternyata kamu tuh sebenarnya sudah punya pacar gitu loh, dan bahkan mungkin satu kota dengan pacar kamu gitu kan. Cuma dalam perjalanannya banyak hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan pasangan kamu atau pacar kamu. Pada akhirnya kamu ya menjalaninya dengan nyantai, mungkin kamu sambil berdoa, ya Allah saya pengen yang terbaik nih di antara dua ini, mana yang terbaik. Mungkin Allah agak-agak ngasih jalan si orang yang LDR ini ya, karena memang aku lihatnya, maaf ya, di kartu aku tuh ada gambarannya perselingkuhan. Karena gini loh, awal kalian ketemu kayak kesannya hubungannya ngegantung. Sebenarnya bukan ngegantung, tapi karena kamunya masih belum bisa memberikan dia kepastian, walaupun kamu ada ketemuan dengan si sosok cowok ini, si jodoh ini gitu kan. Nah karena kamu ada ketemuan sama si sosok jodoh ini, sehingga membuat kamu pada akhirnya berpikir, ya Allah saya tidak bisa menjalani dengan dua orang seperti ini, saya harus memutuskan untuk ke arah pernikahan. Nah mungkin dengan doa kamu, dengan ikhtiar kamu, dengan kamu minta sama Tuhan segala bentuk yang terbaik yang menurut kata Tuhan, bukan menurut kata kita sebagai manusia, pada akhirnya mungkin ada arah ke arah si jodoh ini, bukan pacar kamu. Karena yang aku lihat banyak konflik kamu dengan pacar kamu, sehingga membuat kamu berpikir semakin mantap untuk pergi jauh dari pacar kamu. Karena memang mungkin walaupun kalian satu kota, tapi ternyata banyak konfliknya. Nah dengan sosok dia, pertemuan nanti itu ada pertemuan yang menyenangkan, pertemuan yang bikin kamu bisa jatuh hati juga sama dia, pertemuan yang kayak apa ya, ada unsur chemistry-nya gitu kan. Nah ternyata disitulah kamu berani untuk nantinya mengambil keputusan untuk menjalani dengan dia ikatan sampai kapan. Aku sih bisa bilang sampai nikah ya. Walaupun godaan cobaannya itu ada, pasti ada, tapi paling tidak insya Allah kamu dan dia bisa ke arah pernikahan atau ke arah keseriusan pernikahan. Karena memang yang aku tangkap dari kartu aku, kamunya juga sudah menaruh hati ya pada saat LDR kemarin dengan si sosok jodoh ini. Ada kamu sudah menaruh hati, cuma kan karena kamu ngerasa kamu masih punya pacar, jadi setengah hati kamu masih buat pacar kamu, mungkin 30% kamu membuka hati sama si LDR itu. Ternyata semakin hari semakin besar perasaan kamu, yang pada akhirnya kamu akan mengambil sebuah keputusan, yaitu kamu melepaskan pacar kamu, atau paling tidak memang ada indikasi dianya juga yang pergi dari kamu, ya kamu akhirnya menerima si sosok jodoh ini. Itu sih kalau aku lihat. Jadi ya ternyata memang ada gambaran cinta segitiga juga, tapi ya pada akhirnya kamu memilih si sosok LDR ini karena memang banyak sesuatu hal baiknya ya, dan mungkin dengan pacar kamu malah ditunjukkan sesuatu hal yang kurang baik gitu. Aku lihatnya nomor 2. Nah nomor 3, bagaimana sih kabar jodohmu? Kalau aku lihat dari kartu aku, kabar jodohmu itu adalah sedang on the way,
On the way-nya gini, on the way-nya karena aku lihat yang pertama dia sangat sibuk dengan pekerjaan dia. Banyak aktivitas pekerjaannya dia yang akan dia lakukan, dan aktivitas kerjaannya dia juga itu ada ke arah apa ya namanya ya, ada ke arah sesuatu hal yang langkahnya itu oh saya harus gini, oh saya harus gini gitu. Tapi di sisi lain sosok dianya itu sepertinya sedang menyelesaikan masalahnya dia deh. Entah masalahnya dia itu untuk maaf ya, untuk bercerai, atau memang masalahnya dia itu adalah untuk meninggalkan pasangan sebelumnya. Tapi di sini bukan gara-gara kamu ya. Kamu dan dia itu di kartu aku belum ada hubungan. Bahkan ya kalau aku lihat dari kartu aku, sampai pada akhirnya si sosok jodoh ini memutuskan untuk mutusin pacarnya itu karena saat dia ibadah, saat dia berdoa sama Tuhan, selalu dibayangkan wajah kamu. Ya awalnya dia tidak percaya ini apa gitu kan, ternyata banyak mungkin dari kalangan teman-teman si jodoh ini yang mengerti bisa jadi itu petunjuk dari Tuhan kalau lo harus ngedeketin dia, apalagi kalau lo mimpinya lo ngeliat dia tersenyum terus gitu. Jadi ya itulah yang membuat si sosok dia itu atau sosok jodoh itu pada akhirnya berpikir untuk mencoba menjalani hubungan dengan kamu dan meninggalkan pasangannya. Tapi itu bukan karena kamu, karena memang ada doa-doa yang dia panjatkan, dan mungkin dia juga minta sama Tuhan kalau memang pacar ini baik buat dia ditemukan. Ternyata mungkin banyak petunjuk tentang si pacar ini yang tidak baik untuk kamu jalani, untuk dia jalani sama pacarnya. Dan aku juga lihat si sosok jodoh ini walaupun dia akan menyelesaikan hubungannya dia dengan pacarnya, tapi di kartu aku dia sangat sibuk banget dengan pekerjaan, karena dia punya target untuk pensiun dini dengan pekerjaannya dia, sehingga dia akan kejar terus itu biar dia ibarat kata biar pas pensiun dini dia punya modal, dia punya skill untuk membuka langkah untuk kedepannya. Dan di sisi lain aku lihat ada kartu kekuatan doa di sini. Memang yang aku lihat dari sosok si jodoh ini memang selalu mendoakan kamu ya. Dan aku sih lihat kalian udah kenal, kayaknya ini bisa jadi temennya teman kamu, atau temennya kakak kamu, atau temennya adik kamu. Karena yang aku lihat dari kartu aku memang si kamu ini nih gak bakal nyangka kalau ternyata orang yang akan selama ini mendekati kamu itu orang dekat tuh dalam arti yang kamu gak sengaja suka ketemu, dan disitulah kamu gak nyangka aku lihatnya. Ya kalau bisa dibilang ini kayak kisah sinetron ya gak ngerti ya, karena saya bacanya seperti itu. Walaupun awalnya kamu itu kayak serba salah, aku lihat kamu kayak ngerasa gak enak, apaan sih, orang gue juga udah tahu pacarnya dia siapa, orang gue juga udah tahu juga ibarat kata belangnya dia kayak apa, ngapain sih deket-deketin gue gitu kan. Cuma ya lama-lama kita nggak tahu hati hanya Tuhan yang bisa membolak-balik semuanya, yang pada akhirnya ternyata kamunya kayak merasa ada chemistry ya, ada ngerasa klik dengan sosok jodoh ini, yang pada akhirnya kamu mungkin mau niat untuk menjalani. Karena aku lihat sih ada keseriusan ya dengan sosok jodoh ini. Jadi ya nomor 3 insya Allah sih ada gambarannya kamu dan dia bisa dekat dan bisa lebih dari teman juga. Walaupun memang awal mulanya kamu sosok dia itu meninggalkan pasangannya itu hanya untuk kamu lewat doa-doa dan petunjuk dia dari Tuhan. Itu aku lihat nomor 3. Nah yang terakhir nomor 4, bagaimana kabar jodohmu? Wow. Kalau aku lihat jodoh kamu dan dia ini jodoh yang tidak sengaja ya kalau aku lihat. Jadi kabar jodohmu seperti apa? Sepertinya dia lagi sedang menyelesaikan masalahnya dia. Dan kabar jodohmu juga dengan dia itu aku baca ada indikasi ke arah kalian itu gak sengaja untuk dekat. Misalnya dianya pacarnya teman kamu, nah terus sudah gitu kamunya itu pacaran juga sama temennya dia gitu. Jadi ya masih dalam ruang satu lingkup, ternyata kamunya cinlok sama si dia, yang pada akhirnya dia juga gayung bersambut, ya pada akhirnya kalian jalan. Aku bacanya seperti itu. Jadi yang nomor 4 ini, apa kabar jodohmu? Dia seperti sedang menyelesaikan masalahnya dia dengan pacarnya, terus udah gitu dia juga sedang membangun lagi ekonominya dia karena dia sempat hancur-hancuran dengan masalah ekonomi. Terus yang ketiga juga aku lihat dari kartu aku, dia sedang memulihkan hatinya dan memantapkan hatinya untuk mencoba membuka hati lagi dengan kamu. Nah ternyata dalam prosesnya itu kalian memiliki satu hobi yang sama. Di dalam satu hobi yang sama itulah kalian banyak kedekatan, dan dari kedekatan tersebut membuat kamu dan dia kayak ngerasa
oh iya gue klop nih dari chemistry gue gitu kan, oh iya gue bisa nih ngejalaninnya nih sama dia gitu aku lihatnya. Dan yang pasti nggak boleh pasti ya, dan yang gambarannya nomor 4 itu adalah bagaimana kabar jodohmu. Dia akan mencoba mendekati kamu, tapi cara mendekati kamunya itu yang bikin kamu apaan sih nih orang, kayak bocah deh, kayak anak kecil, apa sih nih orang gaya tengil tengil banget. Tapi ya dibalik ketengilan dia atau dibalik cara dia mendekati kamu, ternyata itu membuat kamu apa namanya kesemsem ya aku lihatnya. Terus aku juga lihat pada akhirnya seperti apa sih di nomor 4 ini. Kalau aku lihat dari kartu aku, pada akhirnya kamu jatuh cinta dengan dia. Wah, kamu jatuh cinta dengan dia. Dari sekian banyak orang yang suka sama kamu, pada akhirnya kamu menjatuhkan pilihan ke dia. Padahal kalau mungkin kamu berpikir dia itu orangnya tengil, dia orangnya nggak kelihatan kayak serius gitu, tapi ternyata kamu milih dia gitu. Ada faktor di mana kamu memilih dia, dan disitulah kamu ngerasa kayak oke, fix gitu kan ya. Ternyata apa namanya, kita nggak boleh menjudge seseorang dari hanya covernya aja gitu. Dan aku juga lihat dari kartu aku ya, walaupun kamu kenalnya dari dianya pacarnya temennya kamu gitu, kamunya pacar temennya dia, jadi ya kayak muter-muter gak jelas gitu ya. Pada akhirnya kamunya ketemu sama dia, awalnya nggak nyangka kenapa bisa dia, tapi pada akhirnya kalian berdua menjalani, ternyata ada titik ke arah keseriusan. Aku lihat dari kartu aku seperti itu. Walaupun banyak dari di kartu aku juga sosok keluarganya dia atau mamahnya dia itu ya akan banyak mengatur untuk kehidupan kalian ya gitu ya. Itu mungkin nanti untuk teman-teman yang pilih nomor 4 bisa lah teman-teman perjuangkan, atau teman-teman paling tidak di sini ada kayak mengantisipasi untuk bukan nego ya, misalnya iya mah saya ikutin maunya mama, tapi boleh nggak saya pakai ini kayak gitu. Jadi ya yang penting ada obrolan untuk jangka panjang aku lihat. Jadi ya nomor 4, bagaimana kabar jodohmu sedang mempersiapkan hatinya dia untuk meninggalkan pacarnya. Jodohmu juga masih dalam ruang lingkup dan kamu tidak nyangka kalau jodohmu itu adalah dia. Dan yang aku juga lihat dari gambar jodohmu, kamu banyak menolak laki-laki lain hanya untuk dia. Itu dia aku lihat dari kartu aku nomor 4. Alhamdulillah sudah aku jelaskan semuanya teman-teman, 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih banyak ya teman-teman ya, semoga bisa memberikan gambaran yang selalu positif buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya. Pokoknya jangan bosan-bosan deh, like, comment, subscribe, like, comment gitu kan istilahnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.